Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Investasi waktu yang paling penting dan paling berharga dalam hidup ini adalah ketika kita memberi waktu untuk mendengar firman, belajar firman, membaca firman, karena itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Firman-Nya berkata demikian. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita duduk makan dalam kerajaan Allah. Saya percaya inilah hari yang paling istimewa, berbahagia kalau kita bisa duduk makan di dalam kerajaan Allah. Karena ketika kita bicara duduk makan di dalam kerajaan Allah, sesungguhnya sama dengan kita berbicara mengenai kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kerajaan surga, kita masuk surga, masuk Yerusalem baru. Dan itulah suatu kebahagiaan yang tidak ada taranya dan tidak ada duanya dalam hidup kita kalau kita bisa duduk makan dalam kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang akan duduk makan dalam kerajaan Allah itu? Siapakah yang diberi kewenangan, yang diberi hak prerogatif untuk bisa duduk makan di dalam kerajaan Allah? Sekali lagi, duduk makan dalam kerajaan Allah sesungguhnya memiliki arti yang sama dengan memperoleh keselamatan. Dalam ayat 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Artinya bahwa banyak orang yang berusaha untuk duduk makan dalam kerajaan Allah, untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, tetapi tidak akan dapat. Lalu siapa yang dapat? Siapa yang boleh? Dalam ayatnya yang ke-25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Tuhan, bukakanlah kami pintu." Dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Yesus berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Itu artinya bahwa orang yang duduk makan dalam kerajaan Allah tidak mungkin orang yang Yesus tidak tahu. Tetapi berarti sebaliknya, ya, orang yang duduk makan dalam kerajaan Allah adalah yang Yesus tahu. Siapa yang Yesus tahu? Ya, orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, yang akhirnya dia diadopsi menjadi anaknya. Orang itulah yang dia tahu. Dan orang yang dia tahu itulah yang saya percaya akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ditanya siapakah yang akan duduk makan dalam kerajaan Allah, yang pertama adalah orang yang Yesus tahu. Siapa yang Yesus tahu? Orang yang percaya dan beriman kepadanya.
dan dia adalah disebut sebagai anak Allah. Ketika orang percaya kepada Kristus, maka dia diadopsi menjadi anak Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, dan anaknya pasti dia tahu. Kalau dia tahu, maka pasti dialah yang akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Jadi itu berarti bahwa kalau kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang akhirnya dia adopsi menjadi anak Allah, berarti dia tahu. Maka saudara dan sayalah yang akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Yang kedua, dalam ayat 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Enyalah di hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Itu berarti bahwa yang duduk makan dalam kerajaan Allah tidak mungkin yang melakukan kejahatan. Karena di situ Yesus berkata, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, enyalah dari hadapanku. Berarti yang menduduk makan dalam kerajaan Allah adalah orang yang tidak melakukan kejahatan. Itu artinya bahwa sebagai wujud dia orang beriman, maka dia tidak melakukan kejahatan, sehingga akhirnya dia taat kepada firman, dan akhirnya dia tidak melakukan kejahatan. Orang seperti itulah yang akan duduk dalam kerajaan Allah. Orang seperti itulah yang duduk makan dalam kerajaan Allah. Sudah barang tentu ayat ini tidak mengajarkan kita bahwa kalau kita taat maka kita memperoleh surga. Sesungguhnya ketaatan kita atau kita tidak melakukan kejahatan itu wujud nyata dari kita orang beriman, kita orang percaya. Sehingga keimanan kita yang dibuktikan melalui ketaatan kita, keimanan kita yang dibuktikan dengan tidak melakukan kejahatan, iman seperti itulah yang mendatangkan keselamatan. Iman seperti itulah yang menggaransi kita duduk makan dalam kerajaan Allah. Itu berarti bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini bila kita duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan itu hanya orang yang beriman kepada dia yang dia tahu, dan keimanannya dia buktikan dengan tidak melakukan kejahatan, tapi sebaliknya taat. Maka orang seperti itulah yang duduk makan dalam kerajaan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami duduk makan dalam kerajaan Allah. Siapakah yang berhak duduk makan dalam kerajaan Allah? Yaitu orang yang Yesus tahu. Dan siapakah yang Yesus tahu? Yaitu orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang akhirnya dia diadopsi menjadi anak Allah, sehingga pasti Yesus tahu. Dan yang duduk makan dalam kerajaan Allah adalah orang yang beriman, yang dia buktikan dengan tidak melakukan kejahatan atau ketaatan. Itulah orang yang duduk makan dalam kerajaan Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.